Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Fatahillah dari program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Khususnya akan kita bagi menjadi 3 pembahasan utama, yakni yang pertama adalah komunikasi publik pemerintah, yang kedua adalah fungsi internal humas pemerintah, dan yang ketiga adalah media relation pemerintah. Yang pertama adalah komunikasi publik pemerintah. Pengertian daripada komunikasi publik pemerintah dimaksudkan untuk mengirim informasi publik oleh administrator atau aparatur negara kepada masyarakat, sektor swasta, sektor bisnis, serta mengakomodasi opini publik dari masyarakat ataupun sektor bisnis. Karena hubungan partnership atau hubungan kerjasama antara satu elemen dengan elemen lain menjadi sebuah hal yang sangat penting dan juga harus berjalan secara optimal, maka diperlukan komunikasi di antara elemen-elemen tersebut agar proses partnership atau kerjasama tersebut bisa berjalan dengan efektif. Tentu, hal ini sejalan dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015 yang mengatur tentang pengelolaan komunikasi publik dan juga mengatur tentang proses kerja government PR yang menyinergikan antara kementerian, lembaga, dan daerah dalam menyediakan data substantif, program prioritas, koordinasi, perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik dan diseminasi informasi publik. Kemudian kalau ditanya, apa sih sebenarnya tujuan daripada komunikasi publik pemerintah ini? Tujuannya adalah yang pertama menyampaikan informasi serta kebijakan pemerintah. Kita tahu bahwa kebijakan pemerintah, segala informasi dari pemerintah ini perlu dikomunikasikan kepada masyarakat dan kepada seluruh sektor, baik organisasi pemerintah maupun komunitas dan juga institusi bisnis, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dan juga seluruh informasi ini diketahui oleh publik atau masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tujuannya untuk menyerap aspirasi publik. Nantinya seluruh aspirasi ini digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan, peraturan, dan informasi tentang dampak dari kebijakan tersebut. Untuk nantinya seluruh kebijakan itu mungkin bisa dilanjutkan, dihentikan, direvisi, ataupun dimodifikasi sesuai kebutuhan. Namun di samping itu kita juga harus memahami bahwa komunikasi pemerintah tidak hanya sebagai sarana atau alat bagi pemerintah untuk menyampaikan atau menerima informasi tentang kebijakan publik saja gitu. Akan tetapi juga berguna sebagai sarana untuk memadukan kegiatan secara terorganisasi dalam mewujudkan kerjasama, kemudian memasukkan sosial dalam sistem sosial lain, memodifikasi dan mempengaruhi perilaku, sarana untuk mencapai tujuan, serta membantu melaksanakan dan juga memadukan fungsi manajemen pemerintah. Informasi yang penting dalam good government adalah informasi sektor publik yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, hukum, dan administrasi. Kemudian informasi sektor usaha yang mengatur tentang potensi ekonomi, dan juga informasi sektor sosial, yakni berkaitan dengan kegiatan sosial ekonomi yang tidak dijangkau oleh sektor publik dan juga sektor bisnis gitu. Komunikasi pemerintah dalam good governance itu menekankan ketanggapan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kemudian pembahasan yang kedua, teman-teman, di sini kita akan bahas tentang fungsi internal humas pemerintah. Fungsi internal humas pemerintah memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya untuk menyelaraskan visi, misi, dan tujuan sebagai sebuah organisasi pemerintah. Tujuannya tentu adalah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan juga efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Selain itu tujuannya agar pegawai dan juga staf mengetahui dan memahami apa saja sebenarnya yang harus dilakukan, bagaimana cara mengerjakan, dan agar eksekutif pemerintah mendapat informasi dari pegawai tentang hasil pelaksanaan pekerjaan yang semuanya itu bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah secara efektif dan juga efisien. Komunikasi internal organisasi pemerintah yang baik, tentu yang baik ya, itu akan berdampak pada pencapaian kinerja organisasi yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian terbentuk suatu tim yang kolaboratif dan juga memiliki motivasi tinggi dan memiliki kinerja yang baik.
meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap organisasi pemerintah, sebab seluruh pesan daripada pemerintah ini dikomunikasikan kepada publik dengan cara yang baik karena ada sebuah perencanaan yang baik di internal itu tadi. Kemudian yang keempat, seluruh elemen saling menghargai, percaya, toleransi, dan memahami sehingga berdampak pada reputasi atau citra organisasi yang baik pula. Kemudian elemen yang ada dalam komunikasi internal pemerintah, yang pertama ada naratif strategi, ada kepemimpinan, tentunya kepemimpinan yang baik. Kemudian ada keterbukaan menyampaikan pendapat, integritas, apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Kemudian kita akan membahas terkait dengan jenis komunikasi di internal pemerintahan. Tentunya jenis komunikasi ini ada yang vertikal, yakni hubungan antara atasan dan juga bawahan, dan juga ada yang hubungan secara horizontal, yakni sesama pejabat yang memiliki tingkat atau peranan yang sama dengan bentuk kerjasama gitu nantinya. Kemudian komunikasi organisasi ini bisa dilaksanakan dengan formal atau disepakati secara resmi maupun informal, disetujui secara sosial. Kemudian di sini fungsi komunikasi organisasi tentu ada fungsi informatif, ada fungsi instruktif, edukatif, persuasif, regulatif, dan juga integratif. Kemudian arah komunikasi internal organisasi pemerintah, ada yang arah ke bawah dan juga ada yang ke arah ke atas gitu. Komunikasi ke bawah ini memiliki fungsi untuk memberikan instruksi, kemudian memberikan tugas apa saja yang perlu dilaksanakan, berbagai kebijakan, kemudian motivasi dan juga tujuan organisasi yang perlu dicapai. Kemudian komunikasi ke atas ini adalah penyampaian informasi tentang berbagai tugas yang telah terlaksana dan juga penyampaian tentang berbagai persoalan serta solusinya bagaimana, saran perbaikan, kemudian keluhan dari bawahan tentang dirinya dan juga pekerjaannya. Kalau ditanya mana yang lebih ideal, tentu semuanya penting dan harus berfungsi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Fungsi partisipasi, saling mendukung, saling percaya dalam komunikasi organisasi pemerintah menjadi hal yang sangat-sangat penting. Kemudian media relation pemerintah. Ini pembahasan yang terakhir. Media relation pemerintah atau hubungan dengan media massa mengandung makna bahwa terbinanya hubungan kepala biro humas pemerintah dengan orang-orang yang bekerja di media massa seperti redaktur surat kabar, wartawan radio, maupun reporter televisi. Tujuannya agar segala informasi yang berkaitan dengan publik eksternal bisa berjalan dengan baik dan menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sehingga adanya transparansi dan jaminan akuntabilitas. Tugas media relation sebenarnya bukan sebatas itu saja, tapi banyak seperti menyediakan informasi, kemudian memahami kerja media, kemudian mampu untuk mengenal media massa dan juga mampu untuk menyusun budget gitu ya. Kemudian fungsinya media relation pemerintah itu seperti memajukan citra perusahaan, meningkatkan hubungan ke publik eksternal, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, mendorong pemerintah keluar daripada krisis. Kemudian apa saja aktivitas yang dilakukan oleh media relation pemerintah, yakni melakukan siaran pers, konferensi pers, kemudian menjadi narasumber, mengadakan media gathering, kemudian mengadakan event spesial. Tentunya untuk melaksanakan berbagai tugas ini diperlukan sebuah kompetensi daripada government PR, sebuah kompetensi seperti mampu untuk menulis press release, kemudian pitch letter, media visual, manajemen event, dan lain sebagainya. Itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan dalam pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.